Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM, ada sejumlah penyesuaian aturan dalam perjalanan domestik. Di antaranya hasil negatif tes PCR menjadi syarat penerbangan dan anak di bawah usia 12 tahun kini diperbolehkan melakukan perjalanan. Didukung oleh mulai 24 Oktober nanti, seluruh penerbangan domestik mewajibkan tes PCR maksimal 2 kali 24 jam. Anak di bawah usia 12 tahun sudah boleh terbang dan kapasitas pesawat diperkenankan 100%. Sementara prokes lainnya seperti wajib telah divaksin dan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut tetap diberlakukan. Sementara itu, penerbangan di luar Jawa, Bali untuk wilayah PPKM level 1 dan 2 boleh menggunakan hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam. Untuk moda transportasi laut dan darat di wilayah PPKM level 3 dan 4 Jawa Bali juga diperbolehkan menggunakan hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam. Sementara itu untuk penumpang anak di bawah usia 12 tahun juga wajib membawa hasil negatif COVID-19 PCR atau antigen sesuai wilayah tujuan. Aturan lainnya, seluruh moda transportasi umum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan dilarang bicara melalui telepon atau secara langsung. Khusus untuk penerbangan kurang dari 2 jam dilarang makan dan minum. Pemerintah akhirnya secara bertahap melonggarkan aturan perjalanan domestik setelah terjadi penurunan kasus COVID-19. Lalu bagaimana mengantisipasi lonjakan gelombang ketiga kasus COVID-19 di tengah pelonggaran aturan baru? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat siang, Bu Adita. Selamat siang, Mbak Naila. Iya, Bu Adita, dengan sejumlah pelonggaran yang telah diputuskan, bagaimana Kemenhub terus berupaya agar tidak terjadi klaster baru di perjalanan? Ya, baik. Ini kita memang melihat bahwa situasi pandemik ini makin melandai ya, kasus harian juga makin turun, dan oleh karenanya juga ini berbanding lurus dengan mobilitas masyarakat yang makin meningkat. Ya, kita melihat bahwa beberapa sektor sekarang sudah mulai dilonggarkan, juga kegiatan perekonomian, pariwisata, sekolah itu juga semua sudah kelihatan ada relaksasi. Nah, tentu ini juga kami antisipasi dari sektor transportasi untuk menyediakan transportasi umum yang tetap bisa menjamin kesehatan dan keselamatan. Nah, kalau bicara syaratnya nih Mbak Naila, kami ini merujuk kepada surat edaran Satgas yang kemarin diumumkan, surat edaran Satgas nomor 21 ya. Di situ disampaikan bahwa syarat perjalanan yang berubah itu sebenarnya adalah paling utama ada di penerbangan di Jawa dan Bali. Sementara untuk kawasan lain pada dasarnya tidak ada yang berubah. Ya, tadi disampaikan untuk kawasan di luar Jawa Bali, PPKM level 3, 4 maupun 1, 2 itu syaratnya masih sama. Nah, kecuali yang penerbangan di dalam wilayah Jawa dan Bali diwajibkan untuk menggunakan PCR dan vaksin minimal dosis pertama. Juga ada anak-anak yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Mengapa ini kita berlakukan? Karena ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan, mengantisipasi adanya peningkatan aktivitas masyarakat yang kemudian juga bagian dari pemulihan ekonomi sebenarnya. Di sisi lain, kita juga harus tetap menjamin bahwa perjalanan dan mobilitas itu tidak membawa dampak pada peningkatan kasus gitu. Jadi inilah yang sedang kami upayakan, Mbak. Di satu sisi peningkatan mobilitasnya terjadi, di sisi lain ada syarat yang kita sesuaikan gitu, agar tidak ada potensi terjadi lagi lonjakan kasus. Baik, Bu Adita, tadi syaratnya adalah tes PCR untuk wilayah tertentu termasuk Jawa dan Bali ya khususnya. Nah, apakah ini juga berlaku di penerbangan perintis, Bu Adita? Di penerbangan perintis ini perlu dipahami bahwa di kawasan perintis ini kalau kita ingin lebih spesifik lagi, ini kan daerah-daerah yang ada di perbatasan, ada di daerah tertinggal, terpencil, terluar ya, yang infrastruktur transportasi maupun infrastruktur kesehatannya memang pastinya tidak sebaik di kawasan yang lain. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita masih bisa melayani masyarakat, tetapi tentu dengan beberapa penyesuaian. Karena alat tes misalnya, tentu tidak semudah didapatkan seperti di daerah-daerah lain, apalagi di Pulau Jawa ya.
juga infrastruktur transportasinya sendiri juga tentu terbatas. Sehingga syarat-syarat tadi Mbak itu memang tidak kita berlakukan di daerah perintis. Apalagi mobilitasnya juga pasti terbatas, hanya di kawasan-kawasan itu saja. Begitu Mbak, jadi pertimbangannya kita tetap ingin melayani, masyarakat tetap bisa aktivitas, tetapi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada sehingga syarat-syarat tadi tidak diberlakukan. Gitu. Baik, Bu Adita, ini juga aturan wajib PCR ternyata menuai pro kontra begitu. Ada yang memprotes juga dari kalangan masyarakat bahkan sampai anggota dewan. Tanggapan Anda seperti apa, Bu Adita? Ya, ini satu hal yang bisa kami pahami ya, karena sesuatu yang berubah itu biasanya memang akan menimbulkan reaksi yang beragam gitu. Namun demikian, kalau kita melihat dari sisi untuk bisa menjaga agar situasi ini tetap kondusif ya, situasi yang ada di Indonesia, kita melihat negara lain mungkin masih struggling sekarang, tetapi di Indonesia ini bisa dibilang sudah lebih kondusif. Kita kan ingin ini momentum tetap terjaga ya, sehingga memang pasti ada beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan. Antara lain adalah tadi, mobilitas meningkat, masyarakat sudah lebih leluasa melakukan perjalanan, tetapi kita tetap berusaha menjaga gitu. Antara lain ya tadi dengan memberlakukan PCR sebagai satu alat tes yang punya golden standard, agar kita tetap bisa menjaga penerbangan yang saat ini kapasitasnya sudah boleh 100%, Mbak Naila, ini tadi saya lupa sampaikan nih. Kapasitasnya sudah boleh 100% dengan catatan maskapai harus menyediakan 3 baris porsi untuk penumpang yang menunjukkan gejala ya. Tetapi setidaknya sudah lebih dari 70% kapasitas. Nah, dengan adanya kapasitas yang maksimal ini harus diiringi dengan peningkatan syarat kesehatan. Oleh karenanya kita juga menerapkan PCR tadi. Memang reaksinya pasti akan sangat beragam. Namun demikian kembali lagi ini adalah sebenarnya adalah untuk keselamatan dan kesehatan dari para penumpang sendiri, Mbak. Gitu. Baik, itu penjelasannya ya Bu, terkait pesawat penumpangnya 100%. Nah, bagaimana dengan kapasitas kereta jarak jauh untuk kapasitasnya, Bu Adita? Ya, kapasitas kereta jarak jauh masih tetap sama, belum berubah, itu 70%, Mbak Naila ya. Sementara untuk kereta api perkotaan, kalau KRL kita masih batasi 32%. Mengapa? Karena ini memang demand-nya tinggi sekali. Kalau kita tidak atur dengan kapasitas 32%, ini dikhawatirkan betul-betul bisa sesak ya, satu gerbongnya, sehingga kita tetap batasi 32%. Sedangkan kereta api perkotaan yang lain itu 50% maksimal. Dan ini juga sudah diterapkan oleh PT KAI dan anak-anak usahanya. Dan sampai saat ini kita lihat situasinya masih kondusif. Baik, Bu Adita, apa sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar, katakanlah maskapai yang misalnya tidak menyediakan 3 bangku kosong untuk mereka yang bergejala? Ya, tentu ini akan kita lihat sangat relatif terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kita juga sudah menyiapkan sanksi, meskipun kita tidak ingin sanksi ini nanti diterapkan. Artinya harapannya semua operator di semua moda transportasi itu mentaati ketentuan. Namun demikian tentu kami juga sudah ada sanksi-sanksi yang nantinya akan diterapkan jika ada pelanggaran, mulai dari yang teringan itu adalah peringatan, sampai dengan yang terberat adalah pencabutan izin rute. Jadi ini satu hal yang sudah kami sampaikan, dan dalam beberapa kesempatan di masa pandemik ini, Mbak Naila, kita sudah melakukan juga menerapkan beberapa sanksi itu, termasuk ada sanksi yang terberat sampai dicabut rutenya juga ada. Jadi ini juga sebagai bagian dari pembelajaran ya bagi para operator agar betul-betul patuh, dan mereka sendiri juga harus mengawasi penumpang maupun operasional yang ada di prasarana maupun sarana yang dikelola. Sehingga kita semua bisa menjaga agar protokol kesehatan tetap bisa kita tegakkan. Gitu, Mbak. Baik, Bu Adita, terakhir untuk pelonggaran ini memang berlaku sampai masa PPKM 1 November saja atau sampai batas waktu yang belum ditentukan sebetulnya? Ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Satgas dan kami juga kemudian merujuknya di dalam surat edaran di Kementerian Perhubungan, ini memang tidak dibatasi waktunya, Mbak. Meskipun instruksi Mendagri yang terakhir nomor 53 dan 54 ini kan ditetapkan sampai dengan 1 November. Tentu ini akan ada evaluasi. Setiap minggu secara berkala akan dievaluasi. Kita tentu juga akan mengikuti dinamika dari situasi pandemik ini sendiri. Artinya ini mungkin juga buat masyarakat, ini bukan sebuah ketetapan yang akan berlaku selamanya. Ya, ini kita akan tinjau terus, evaluasi bagaimana tingkat efektivitasnya. Tentu nanti kalau memang dibutuhkan akan dilakukan lagi penyesuaian-penyesuaian. Demikian, Mbak.
Baik, juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati, terima kasih atas waktunya sudah memberikan penjelasan bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan segera vaksin karena masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisasi kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh